Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Gawi Karomah dari Prodipai semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan idealisme. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah idealisme. Idealisme adalah sebuah istilah yang digunakan pertama kali dalam dunia filsafat oleh Leibniz pada abad ke-18. Ia menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato seraya memperlawankan dengan materialisme Epikuros pada abad ke-17 sampai abad ke-20. Istilah ini banyak dipakai dalam mengklarifikasikan filsafat. Idealisme memberikan doktrin bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya pada jiwa, atomi, dan spirit atau ruh. Istilah ini diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Pada filsafat modern, pandangan ini mula-mula kelihatan pada George Parke pada tahun 1680 sampai 1753 yang menyatakan bahwa hakikat objek-objek fisik adalah idea-idea. Leibniz menggunakan istilah ini pada permulaan abad ke-18, menanamkan pemikiran Plato sebagai lawan materialisme Epikuros. Idealisme memiliki argumen epistemologi sendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung pada spirit tidak disebut idealis karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Mereka menggunakan argumen yang menyatakan bahwa objek-objek fisik pada akhirnya adalah ciptaan Tuhan. Argumen orang-orang idealis mengatakan bahwa objek-objek fisik tidak dapat dipahami terlepas dari spirit. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tokoh-tokoh idealisme. Yang pertama Plato, yang kedua Elia, yang ketiga Hegel, yang keempat David Hume, yang kelima Al-Ghazali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian idealisme. Idealisme adalah suatu pandangan atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlarian dari apa yang tampak pada permukaannya. Karena pandangannya ini, idealisme sering dilawankan dengan realisme. Meski secara logis idealisme dan realisme tidak bisa dipertentangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep secara umum filsafat idealisme. Konsep secara umum filsafat idealisme adalah sebagai berikut: pengetahuan spiritual, hakikat realita atau hakikat realistis, dan hakikat manusia. Masih melanjutkan tentang materi filsafat pendidikan idealisme. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut idealisme. Yang pertama yaitu peserta didik atau anak didik. Bagi idealisme, peserta didik dipandang sebagai suatu diri mikrokosmis jagat kecil yang berada dalam proses becoming, menjadi lebih mirip dengan diri absolut. Kalangan idealisme melihat anak didik sebagai seseorang yang mempunyai potensi untuk tumbuh baik secara moral maupun kognitif. Yang kedua, pendidikan atau guru. Guru menempati posisi yang sangat krusial, sebab gurulah yang melayani murid sebagai contoh hidup dari apa yang kelak bisa dicapainya. Untuk menjalankan fungsinya, maka menurut mazhab idealisme, guru harus memiliki beberapa syarat untuk menjadi guru yang ideal. Menurut G. Donald Butler, kriteria tersebut adalah: 1. Mewujudkan budaya dan realitas dalam diri anak. 2. Menguasai kepribadian manusia. 3. Ahli dalam proses pembelajaran. 4. Bergaul secara wajar dengan anak didik. 5. Membangkitkan hasrat anak didik untuk belajar. 6. Sadar bahwa manfaat secara moral dari pengajar terletak pada tujuan yang dapat menyempurnakan manusia. Dan 7. Mengupayakan lahirnya lagi budaya dari setiap generasi
Yang ketiga, kurikulum. Materi pembelajaran atau subjek matter. Idealisme dapat dilihat dari sudut pandang epistemologinya. Bagi idealisme, kurikulum merupakan materi intelektual atau disiplin keilmuan yang bersifat ideal dan konseptual. Sistem konseptual yang bervariasi tersebut menjelaskan dan didasarkan pada manifestasi khusus dari yang absolut. Yang keempat yaitu metodologi pembelajaran. Tujuan dan metode ini dapat dirumuskan sebagai penyerapan ide dan gagasan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode pengajaran dalam pandangan idealisme salah satunya adalah penyampaian melalui utaran kata-kata sehingga materi yang diberikan ke anak didik terkesan verbal dan abstrak. Yang kelima, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan idealisme adalah mendorong anak didik untuk mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran tersebut. Berarti bahwa individu-individu pertama kali harus mengetahui kebenaran tersebut. Sementara itu, Ali Maksum mengatakan bahwa tujuan pendidikan idealisme adalah membentuk anak didik agar menjadi manusia yang sempurna yang berguna bagi masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan realisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah realisme dan tokoh-tokoh realisme. Sejarah aliran realisme dalam seni ini sebenarnya ada pada abad ke-24 Masehi yang ditemukan di kota Tothel atau India. Aliran ini menjadi sangat terkenal dalam gerakan budaya negara Prancis pada pertengahan abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap romantisme yang telah mengakar di negara itu. Aliran realisme ini kemudian mendominasi secara global dari tahun 1840 sampai 1880. Seperti karya seni dan karya sastra di negara-negara Prancis, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Berikut tokoh-tokoh yang terdapat pada aliran realisme. Yang pertama, Aristoteles pada abad 344 Masehi. Yang kedua, Johann Amos Comenius. Yang ketiga, William M.C. Godwin. Yang keempat, Francis Bacon pada tahun 1210 sampai 1292 Masehi. Yang kelima, John Locke abad ke-16 sampai abad ke-17. Yang keenam, Galileo pada abad ke-15 sampai abad ke-16. Yang ketujuh, David Hume pada abad ke-17. Yang ke-8, John Stuart Mill pada abad ke-18. Selanjutnya yaitu pengertian realisme. Filsafat realisme adalah suatu objek yang tampak pada indera, maksudnya adalah tampak secara real. Realisme adalah pemikiran aliran klasik yang disandarkan oleh tokoh yang bernama Aristoteles, yang cara memandang dunia dengan secara real, memandang dunia secara material. Pada prinsip realisme itu sendiri cara memandangnya dengan nyata dan lebih real dalam dunia fisik dan rohani. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep secara umum realisme dan konsep pendidikan menurut aliran realisme. Yang pertama, konsep secara umum. Konsep secara umum realisme yaitu metafisika realisme, humanologi realisme, epistemologi realisme, dan aksiologi realisme. Selanjutnya, konsep pendidikan secara realisme. Yang pertama, prinsip pendidikan. Prinsip pendidikan realisme adalah belajar pada dasarnya mengutamakan perhatian pada peserta didik seperti apa adanya. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan realisme adalah untuk penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Tujuan pendidikan dalam aliran realisme adalah dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikannya harus komprehensif, mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis.
Kurikulum berisi unsur-unsur pendidikan liberal atau pendidikan umum untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pendidikan praktis untuk kepentingan bekerja. Yang keempat, metode pengajaran. Metode realisme bersifat logis, bertahap, atau berurutan. Metodenya harus logis dan psikologis. Yang kelima, peranan siswa. Peran peserta didik dalam mendidik realisme adalah menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya dalam hal disiplin. Peraturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Yang keenam, peran guru. Peranan pendidik adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar, dan dengan keras menuntut prestasi peserta didik. Baiklah, itu tadi sekian penjelasan tentang filsafat pendidikan idealisme dan filsafat pendidikan realisme. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.